Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita sudah masuk di bulan Mei 2021. Wah, tahun ini sudah berjalan lama ya. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan beribadah bersama dengan kita dimanapun kita berada. Adik-adik yang semangat ya hari ini ibadahnya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari adik-adik berdoa bersama dengan Lause Iren. Lause Iren akan memimpin doa, adik-adik ikutin Lause Iren berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah kami waktu kami bernyanyi, waktu kami mendengarkan cerita, kami melakukannya untuk Tuhan. Dan dengan sukacita, pimpinlah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi bersama Lause Desi, bersama adik Liora, juga Lause Kiko. Adik-adik, ayo semua semangat. Kita mau menyanyi buat Tuhan ya.
Adik-adik masih bersemangat? Ayo kita nyanyi lagi. Kita berdiri, kita menyanyi dengan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Lause Erli. Lause Erli akan bercerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Lause Erli akan cerita perumpamaan Tuhan Yesus yang mana ya? Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lause Iren akan berdoa untuk kita semua ya. Adik-adik boleh ikutin Lause Iren dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin setiap kami yang mendengarkan. Kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk Lause Erli yang sudah bercerita untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Lause Iren mau nanya nih, kalau di rumah kalian itu, kalian di keluarga ada siapa aja sih? Kalau Lause Iren di rumah itu ada mama, ada papa, ada adik laki-laki, lalu adiknya laki-laki Lause Iren udah punya istri. Sekarang Lause Iren juga tinggal bersama dengan suami. Nah, suaminya Lause Iren punya mama, punya kakak banyak, dan juga suaminya Lause Iren itu punya keponakan-keponakan. Nah, kalau adik-adik di rumah keluarga itu ada siapa aja? Ada Cici, ada Koko, ada Dede, ada Papa, ada Mama, ada Popo mungkin, ada Oma, ada Opa. Di keluarga kita ada banyak anggota keluarga dan Yesus sayang semua.
Adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, Lause Iren mau mengajak kita semua menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Ya, kita mau nyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk manis, telinganya siap mendengar, dan lihat selalu sebaik-baik untuk mendengarkan firman Tuhannya. Yuk, nah adik-adik, Lause mau cerita tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak, si sulung dan si bungsu. Wah, si sulung dan si bungsu, itu apaan ya, Lause? Oh iya, si sulung itu kakaknya, si bungsu itu adiknya. Adik-adik juga di rumah pasti punya saudara kan? Ada adik, ada kakak. Dalam keluarga biasanya ada anak-anak, juga mama papa. Nah, di dalam Alkitab ada seorang bapak mempunyai 2 anak. Si bungsu ini adiknya bilang kepada papahnya, "Papa, berikan bagian aku, harta untuk aku." Papahnya sayang kan sama kakak dan adiknya. Akhirnya papahnya membagi hartanya untuk adiknya, juga untuk kakaknya. Nah, Lause, apa sih harta itu? Harta itu benda yang berharga yang dipunyai dalam satu keluarga. Seperti kalau papahnya punya rumahnya 10, untuk kakaknya 5, untuk adiknya 5. Ataupun papahnya punya domba yang banyak 100, untuk kakaknya 50, untuk adiknya juga 50. Nah, akhirnya papahnya membagi hartanya untuk si adik. Harta yang banyak untuk adiknya, harta yang banyak juga untuk kakaknya. Udah dapet deh si adik apa yang dimintanya, si bungsu. Lalu si bungsu berpikir, aku sudah dapat harta dari papa. Kalau harta rumah, lebih baik aku jual saja hartanya dengan uang, supaya aku dapat uang banyak, tukar dengan uang. Domba juga aku jual, supaya aku dapat uang banyak. Wah, harta yang diberikan oleh papahnya semuanya dijual sama si bungsu. Akhirnya si bungsu mempunyai uang yang banyak sekali. Nah, udah dapat uang banyak, akhirnya si bungsu pergi meninggalkan papahnya. Pergi jauh sekali. Pergi jauh. Terusnya udah pergi jauh, si bungsu dengan bawa uang yang banyak manggil teman-temannya. "Hai teman-teman, sini, saya punya uang banyak nih, punya uang banyak." Dipanggil semua temannya. Lalu si bungsu bilang, "Ayo, kamu mau beli apa? Kamu mau apa? Kamu mau makan apa? Ambil saja, nanti saya yang bayarin. Lihat, uang saya banyak." Kata si bungsu seperti itu. Akhirnya teman-temannya senang. Teman-temannya bilang, "Yeay!" Gitu. Teman-temannya, "Bungsu, ayo dong kita jajan, kita
kita makan yang enak, bungsu yang bayarin. Bungsu, baju ini bagus, kita beli ya. Bungsu yang bayarin. Semua yang dimau, bungsu yang bayarin. Si bungsu. Nah, akhirnya mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Dan sampai akhirnya waktu si bungsu mau membayar makanan, uangku kok udah habis? Uangku kok udah habis? Ternyata uangnya habis, adik-adik. Wah, uang yang banyak seperti apapun, kalau dibelikan semau-maunya, pasti akan habis ya. Nah, waktu uangnya habis, temennya satu-satu meninggalkan si bungsu. Bungsu, aku pergi dulu ya ke rumah aku. Dah. Bungsu, aku mau membantu mamaku dulu ya. Dah. Nggak ada lagi yang nemenin si bungsu. Si bungsu sendiri aja. Uangnya udah nggak punya. Temennya juga nggak punya. Semuanya habis. Akhirnya si bungsu hidup sendirian, jauh dari papahnya. Waktu si bungsu sendirian, si bungsu merasakan, aduh, aku lapar. Aku harus mencari makan. Tapi di mana harus cari makanan? Makanan harus dibeli. Akhirnya si bungsu datang ke rumah seseorang. Si bungsu bilang, tak, 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 tak. Tuan, Nyonya, permisi. Saya mau kerja. Apakah Tuan dan Nyonya mau menerima saya kerja? Wah, si tuannya keluar. Iya, ada apa? Oh, kamu mau kerja? Ada pekerjaan buat kamu. Pekerjaannya di ladang. Kamu bisa menjaga babi? Kamu mau menjaga babi? Begitu, kata tuannya. Lalu si bungsu bilang, mau. Tidak apa-apa jaga-jaga babi. Gak apa-apa, saya mau bekerja. Saya mau bekerja biar dapat upah. Terima kasih tuan, saya mau. Lalu tuannya menyuruh si bungsu ke ladang. Menjaga babi tuannya supaya tidak dicuri orang ataupun dimakan binatang buas. Dan si bungsu pun harus memberi makan babi-babinya. Waktu si bungsu memberi makan babi-babinya, si bungsu liatin babinya makan. Si bungsu merasakan, aduh, lapar, perut saya lapar. Si bungsu berpikir, si bungsu teringat, di rumah papahku banyak makanan. Pekerja papahku juga nggak ada yang kelaparan. Aku rasanya lapar sekali, ingin makan makanan babi itu. Tapi adik-adik, tidak ada yang memberikan makanan babi itu juga buat si bungsu. Si bungsu sendirian merasakan lapar. Lalu si bungsu berpikir dan berkata, lebih baik aku pulang kepada papahku. Aku mau minta maaf kepada papahku. Aku biarin tidak jadi anaknya lagi. Aku jadi pekerjanya juga nggak apa-apa. Aku mau pulang kepada papa. Lalu si bungsu pulang kepada papahnya. Beres-beres, si bungsu pulang kepada papahnya. Wah, si bungsu jalan. Waktu si bungsu, wah masih jauh. Rumah papahnya udah kelihatan. Si bungsu di dalam hatinya, aku pulang kepada papa. Semoga papa menerima aku. Wah, si bungsu lagi berjalan. Tiba-tiba di sana, di ujung jalan, ada seorang laki-laki. Papa melihat si bungsu. Bungsu. Wah, papahnya berlari memeluk si bungsu, menyambut si bungsu. Sayang, cium, peluk si bungsu. Sayang, papahnya senang sekali menyambut si bungsu. Si bungsunya menangis, tapi papahnya juga peluk. Papahnya menangis juga, tapi menangis bahagia karena si bungsu sudah pulang. Lalu si bungsu, Papa, maafkan saya. Saya sudah meninggalkan papa. Saya sudah berdosa kepada papa. Maafkan saya, papa. Bungsu
bilang seperti itu. Ampuni saya tidak layak lagi menjadi anak papa. Tapi papahnya bilang, pelayan, pelayan, ambilkan baju yang indah buat anakku si bungsu. Ambilkan cincin, pakaikan pada jarinya. Ambilkan sepatu, pakaikan pada kakinya. Dan pelayan, ayo masak yang enak. Potongkan lembu yang tambun dan masak yang enak. Kita berpesta dan kita bersukaria karena si bungsu telah kembali. Wah, si bungsu disayang oleh papahnya. Mungkin juga si bungsu waktu datang pakaiannya udah jelek. Karena kan si bungsu udah tidak punya apa-apa. Akhirnya si bungsu diganti bajunya, pakai sepatu, pakai cincin, diajak masuk ke rumah sama papahnya. Wah, pelayannya sudah masak yang enak. Wah, semuanya bergembira, bersukaria menyambut si bungsu. Mereka makan-makan, juga bernyanyi-nyanyi, berpesta dengan si bungsu. Karena si bungsu sudah ada lagi bersama papahnya. Lalu tiba-tiba, tuk 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 tuk, dari ladang, kakaknya si sulung datang mendengarkan. Ih, kok ramai sekali sih di rumah. Lalu semakin dekat, wah semakin ramai. Akhirnya si sulung memanggil pelayan. Pelayan, sini. Kenapa ramai sekali di rumah saya? Kenapa kedengaran ramai? Katanya gitu, kata si sulung. Lalu si pelayan bilang, iya, di rumah si bungsu sudah datang. Bungsu datang dengan sehat. Dan papahnya membuatkan pesta buat si bungsu. Karena si bungsu sudah kembali dengan selamat. Lalu si sulung langsung marah. Si sulung, papa membuatkan pesta buat si bungsu. Padahal si bungsu sudah meninggalkan rumah. Juga sudah menjual semua harta yang papa berikan. Akhirnya kakaknya si sulung itu, aku nggak mau masuk ke dalam rumah. Gitu, marah. Lalu papahnya keluar menemui si sulung, bilang, si sulung itu kakaknya ya, lalu bilang, kakak, adikmu sudah kembali, ayo masuk ke dalam rumah, kita bersukacita, bersukaria bersama. Kita harus bersyukur karena adikmu sudah kembali, jadi kita sudah lengkap lagi. Tidak ada yang pergi meninggalkan kita. Tidak, papa. Tidak, ayah, katanya. Tidak, papa. Papa, kenapa memaafkan si bungsu? Dia kan sudah menjual semua harta milik papa, katanya. Anakku, kemarin waktu si bungsu meninggalkan rumah ini, hidupnya susah. Tapi sekarang bungsu dan kamu ada di dalam rumah. Dua-duanya papa sayang. Dua-duanya akan mendapatkan bagian yang sama. Kita harus bersukacita karena kita akan kita akan seperti dulu lagi. Bersama-sama dalam sukacita di dalam rumah ini. Lalu akhirnya kakaknya mendengarkan papahnya bicara. Dan mereka akhirnya berkumpul lagi, bersukacita, dan lengkap lagi anggota keluarganya. Itu menyenangkan sekali. Nah, adik-adik, begitu firman Tuhannya pada pagi hari ini. Dan adik-adik, dari cerita tersebut, kakak berharap adik-adik juga boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita saat kita berdosa, saat kita melawan mama papa, saat kita tidak mau disuruh, tapi Tuhan senantiasa memaafkan kita. Dan saat kita berdosa, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya berdosa kepada Tuhan. Saya tadi melawan mama papa. Ataupun kalau adik-adik bertengkar dengan saudara, Tuhan, ampuni saya. Tadi saya
bertengkar sama kakak saya, tadi saya bertengkar dengan adik saya, ampuni saya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa juga adik-adik harus minta maaf sama mama papa kalau adik-adik berbuat salah kepada mama papa. Nah adik-adik, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberi kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Saat kita bersalah kepada mama papa, saat kita menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati adik, menyakiti hati kakak, adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Harus berdoa kepada Tuhan Yesus, tidak akan mengulanginya lagi. Tuhan Yesus senantiasa baik dan senantiasa membuka tangannya buat adik-adik. Tuhan Yesus senang kalau adik-adik kembali kepada Tuhan Yesus melalui doa. Juga adik-adik harus menjadi anak baik. Anak yang baik itu harus mengasihi sesamanya, harus sayang kepada sesamanya, kepada temannya, kepada mama papa, kakak adik, lalu oma opa. Adik-adik harus sayang kepada semua orang. Atau adik-adik juga bisa bilang kepada semua orang kalau Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang aku, Tuhan Yesus sayang semuanya. Adik-adik harus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Jangan adik-adik mau buat sendiri aja kebaikan Tuhan Yesus. Seperti si sulung, inginnya harta papahnya buat dia. Jangan terima lagi si bungsu, jangan terima lagi si adik. Tapi papahnya baik. Si sulung sama si bungsu, papahnya tetap ingin supaya tetap bersama-sama dengan papahnya, ya. Lalu adik-adik juga jangan seperti si bungsu, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin itu, banyak banget, ya. Adik-adik, setiap apa yang adik-adik inginkan, setiap apa yang ingin adik-adik lakukan, harus berdoa kepada Tuhan, harus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ingin nilai yang bagus. Boleh nggak aku nyontek? Oh, tentu tidak boleh. Tuhan Yesus, aku ingin mainan yang bagus seperti teman saya. Boleh nggak aku ambil mainan punya teman saya? Pasti kata Tuhan Yesus, tidak boleh. Adik-adik harus berusaha dulu. Kalau ingin nilai bagus, harus belajar. Kalau ingin mainan yang baru, adik-adik harus nabung dulu. Dan jangan lupa, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya ingin dapat nilai yang bagus. Berkati supaya saya dapat belajar dengan baik, jadi pintar. Ataupun Tuhan Yesus, saya ingin mainan yang bagus seperti teman saya. Tolong Tuhan, berkati supaya mama papa mau membelikannya. Nah, seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik kalau adik-adik senantiasa berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa. Adik-adik juga harus berpikir, apa yang adik-adik mau itu untuk Tuhan Yesus atau untuk saya, untuk adik-adik sendiri. Karena Tuhan Yesus ingin apa yang adik-adik lakukan berguna juga untuk Tuhan Yesus. Seperti adik-adik menyanyi, itu menyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Adik-adik pintar, itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh senantiasa diingat, disimpan dalam hati. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua untuk menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang taat. Amin. Adik-adik sudah selesai dengar ceritanya? Iya, tadi kita mendengarkan cerita tentang anak yang hilang. Sekarang kita mau sama-sama menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Kita sama-sama berdoa ya, menutup perenungan firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh ikutin Lause Iren berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus mengingat Tuhan Yesus
yang begitu baik kepada kami. Tolong kami mengasihi Tuhan Yesus. Tolong kami mengasihi adik kakak kami. Tolong kami mengasihi papa mama kami. Tolong kami juga untuk setia berdoa dan sekolah minggu. Dan tolong kami juga untuk belajar dengan baik. Kami berterima kasih punya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi hari Minggu depan. Kita mau rajin sekolah minggu. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua beserta dengan papa mama ya. Dadah.